Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PTKB dengan produk Dimsumo akan mempresentasikan terkait produk kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Senja Rizky Mauldi. Saya Anissa Yani. Saya Kalisa Arina. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kalisa Arina. Produk kami memiliki nama Dimsumo. Kami membuat dimsum sayur dengan rasa cemilan kekinian untuk lebih suka makan sayur dengan praktis. Next. Nah, kami beranggota 3 orang, kemudian Senja sebagai ketua, Anis Cahyani sebagai produksi, dan saya sendiri Kalisa sebagai marketing. Next. Konteks kami ini 95,5% masyarakat Indonesia karena kekurangan makan sayur dan buah. Next. Pernyataan masalah konsumsi sayur remaja dan dewasa muda masih rendah akibat kebiasaan makan gaya dengan gaya hidup praktis sehingga kebutuhan gizi seharian tidak seimbang. Dampaknya remaja kurang gizi dan daya tahan turun, konsentrasi belajar terganggu serta tenaga kesehatan hadapi masalah gizi. Next. Nah, pernyataan masalah atau industri, masalah yang ingin dipecahkan dari kelompok kami itu, dari produk kami yaitu konsumsi sayur pada remaja dan dewasa muda masih rendah sehingga kebutuhan gizi harian sering tidak terpenuhi. Hal ini dipengaruhi oleh rasa yang kurang disukai, kebiasaan makan yang belum terbentuk, serta gaya hidup praktis yang mendorong pilihan makanan rendah sayur sehingga pola makan menjadi tidak seimbang. Next. Nah, analisis masalahnya yang pertama adalah stakeholder yang terpengaruh, remaja dan dewasa muda, orang tua, eh, teman kampus, serta pelaku usaha makanan dan minuman. Yang kedua ada dampak bagi stakeholder, remaja dewasa muda, kebutuhan gizi tidak terpenuhi, daya tahan tubuh menurun, orang tua khawatir dengan anaknya yang kurang makan sayur. Nah, kemudian ada teman kampus kesehatan dan konsentrasi belajar menurun. Pelaku usaha makanan itu ada pola konsumsi yang tidak seimbang. Kemudian yang ketiga penyebab masalahnya rasa sayur rasa sayur yang kurang disukai, kebiasaan makan tidak sehat belum terbentuk sejak kecil. Kurangnya edukasi gizi, pengaruh lingkungan dan teman sebaya, serta gaya hidup praktis yang tidak di sekitar kami juga masih banyak remaja yang kurang mengkonsumsi sayur karena pola makan yang masih kurang. Next. Kemudian sasaran konsumen dari produk kami itu ada remaja dan dewasa muda usia sekitar 15 sampai 30 tahun dengan gaya hidup praktis dan konsumsi sayur rendah. Nah, kemudian ada sasaran sekunder itu ada orang tua dan UMKM kuliner sehat. Next. Nah, segmentasi konsumen dan personal. Kelompok usaha remaja dan dewasa muda itu 15 sampai 30 tahun itu. Kemudian ada salah satu contoh konsumen dari kami dengan nama yang tertera di sini dia Nova dengan umur 20 tahun dan sebagai mahasiswa. Next. Profil pelanggan dengan ada berbagai pelanggan yang kami tanya atau itu. Yang pertama, pendidikannya itu lulusan sekolah menengah atas, jenis kelaminnya perempuan, pekerjaan, dan hobi lain-lain.
Next. Selanjutnya ada job to be done dan alternatif. JPTB fungsionalnya itu memenuhi kebutuhan gizi harian, menjaga kesehatan tubuh, makanan dengan praktis di tengah aktivitas padat. Kemudian JP, JTB di emosional ingin merasa sehat, lebih percaya diri dengan pola makan dan tidak merasa bersalah karena jarang makan sayur. JPBD sosialnya ingin dianggap punya gaya hidup sehat, mendapat apresiasi dari orang sekitar dan bisa mengikuti tren hidup sehat. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Anis Cahyani. Selanjutnya ada alternatifnya. Alternatif saat ini adalah memilih makanan cepat saji, makan seadanya, kadang konsumsi sayur tapi tidak rutin atau mengandalkan makanan instan. Kekurangan dari alternatif saat ini itu pilihan makanannya praktis, cenderung rendah sayur. Rasa sayur yang kurang menarik, kurang variasi, dan sulit konsisten karena kebiasaan belum terbentuk. Selanjutnya ada validasi masalah COTB. Ini di sini ada daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Yang pertama ada Sinta Purnamasari dan Raifa Jasmine Arpan. Selanjutnya ada Nurwati. Validasi masalahnya, total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai ini wawancara luringnya ada 60 orang dan wawancara daringnya ada 20 orang. Persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi itu ada 15. Yang tidak, sedangkan yang tidak puas ini dengan alternatif saat ini ada 2. Selanjutnya kami memiliki solusi yaitu dimsum sayur rasa cemilan ini berbahan dasar sayur dengan rasa seperti BBQ, keju, dan balado agar lebih disukai remaja dan dewasa muda. Teknologi inti atau metodologinya ini menggunakan pengolahan dimsum berbahan sayur serta penambahan bumbu rasa seperti BBQ, keju, dan balado agar lebih disukai anak muda. Ini ada desain solusinya. Solusi kami ini dimsum sayur rasa camilan, yaitu dimsum berbahan sayur dengan rasa seperti BBQ, keju, dan balado agar lebih disukai remaja dan dewasa muda. Fitur utamanya berbahan dasar sayur, memiliki rasa kekinian praktis dan mudah dikonsumsi, tersedia dalam bentuk frozen food, lebih sehat dibanding camilan biasa. Keunikannya, dimsum ini mengubah sayur menjadi rasa camilan favorit anak muda sehingga makan sayur ini terasa lebih enak dan menarik. Ada manfaat solusinya, manfaat fungsionalnya ini membantu memenuhi kebutuhan sayur harian, menjadi camilan yang lebih sehat, praktis dan mudah dikonsumsi, memberikan pilihan makanan bergizi dengan rasa enak. Manfaat emosionalnya, merasa lebih senang makan sayur, tidak bosan dengan makanan sehat, merasa lebih percaya diri menjalani pola hidup sehat. Manfaat sosialnya, dianggap mengikuti tren makanan sehat, dapat menikmati camilan sehat bersama teman, mendukung gaya hidup sehat di lingkungan sekitar. Terakhir ada manfaat masyarakat. Solusi ini meningkatkan konsumsi sayur pada remaja dan dewasa muda hingga mendukung pola makan lebih sehat. Selain itu, produk ini membuka peluang usaha makanan sehat dan mengurangi kebiasaan junk food. Ini ada pesaing langsung dan tidak langsung. Pesaing langsungnya ini ada dari produk Lemonilo, Firbar XX Bar. Tidak langsungnya ini ada sayur box, Hello Fresh, Sweet Green. MVP kami ini dimsum sayur dengan cita rasa camilan kekinian membuat konsumsi sayur lebih mudah, enak, dan praktis. Ada pesaing juga yang lain ini ada dari Indonesia, Lemonilo Firbar. Tidak langsungnya itu dari Indonesia juga sayur box. Langsung secara globalnya ada RX Bar dan tidak langsung pesaing secara globalnya Hello Fresh Sweet Green. Selanjutnya ada analisis makro. Tren yang menguntungkan di area teknologi ini, tren makanan sehat dan inovasi produk pangan semakin meningkat, sedangkan di area sosialnya, kesadaran anak muda terhadap pola hidup sehat semakin meningkat. Tren yang tidak menguntungkan di area ekonomi ini, kenaikan harga bahan baku pangan dan sayuran meningkatkan biaya produksi serta harga jual produk. Ini area ordernya, ini anak muda masih cenderung memilih junk food dibanding makanan sehat.
Selanjutnya ada proyeksi keuangan sederhana. Di sini daerah ini ada pendapatan pada tahun pertama ada 488 juta, di tahun kedua 72 juta, di tahun ketiga 96 juta. Total pengeluarannya 31.999.998 rupiah. Di tahun keduanya 45 juta dan di tahun ketiganya 56 juta. Keuntungannya pada tahun pertama ini 1.600.000 dan tahun kedua 26.999.999 rupiah. Tahun ketiganya 40 juta. Selanjutnya ada prototype. Format prototipenya ini prototipe bersifat fisik dan digital. Prototipe fisik ini berupa foto dimsum dan digital Canva. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe ini dimsum dengan berbagai varian rasa, tampilan kemasan produk, serta desain branding dan promosi. Prototipe digital akan disertakan informasi menu, harga dalam desain kanvanya. Fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe. Prototipe belum mencakup pemesanan online, pembayaran digital, analisis penjualan, dan produksi skala besar. Fokus hanya pada produk kemasan dan promosi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Senja. Selanjutnya, validasi prototipe. Jumlah pengguna yang kami libatkan yaitu 30 orang. Kemudian orang yang menyukai prototipe ini yaitu ada 26 orang dan orang yang netral atau sebagian besar tidak senang itu ada 4 orang. Umpan balik dari prototipe ini, yang pertama, aspek dari prototipe yang disukai oleh pengguna yaitu pengguna menyukai varian rasa dimsum yang ditawarkan, cita rasa produk, tampilan kemasan yang menarik, serta desain branding dan promosi yang dinilai cukup informatif dan menarik secara visual. Informasi menu dan harga pada desain digital juga dinilai memudahkan untuk para konsumen. Selanjutnya, aspek yang tidak disukai yaitu karena beberapa pengguna memberikan masukan terkait variasi ukuran produk, pilihan rasa yang masih terbatas, serta desain kemasan yang masih dapat dikembangkan agar lebih menarik lagi. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada analisis persaingan. Nama pesaing kami itu di sini ada Lemonilo dengan jenisnya itu secara langsung, kekuatan mereka yaitu merek sehat, kuat, dan pemasaran yang luas, serta kelemahannya yaitu harga yang relatif lebih mahal. Kemudian yang kedua ada Sayur Box, jenisnya secara tidak langsung, kekuatannya yaitu akses sayur yang mudah dan kelemahannya kurang praktis karena perlu diolah. Ketiga ada RX Bar, jenisnya secara langsung, kekuatannya merek kuat dan produk sehat populer dengan kelemahan harga relatif mahal. Selanjutnya HelloFresh, jenis tidak langsung. Kekuatannya yaitu menyediakan pilihan makanan sehat dengan kelemahan perlu dimasak terlebih dahulu. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena produk praktis dan siap dikonsumsi tanpa perlu diolah, menggabungkan manfaat sayur dengan rasa camilan yang kekinian, serta memiliki harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya, ukuran pasar dan GTM. Yang pertama, digital. Di sini memasarkan produk melalui Instagram, WhatsApp, dan promosi dilakukan dengan konten yang menarik, promo diskon untuk meningkatkan penjualan. Secara fisik, Dimsumo akan menggunakan banner atau spanduk, bazar kuliner, promosi dari mulut ke mulut, serta kerjasama dengan orang tua atau teman-teman kampus untuk memperkenalkan produk kami. Next. Ukuran pasar. Total addressable market, kami di sini ada pasar healthy snack global dengan 95,6 USD miliar. Kemudian serviceable available market yaitu pasar healthy snack Indonesia
1 hingga 2 USD miliar, kemudian serviceable Octaneable Market 1,2 miliar dalam 2 tahun pertama operasi. Asumsi difokuskan pada pasar healthy snack di Indonesia, khususnya remaja dan dewasa muda yang membutuhkan makanan praktis, sehat, dan berbasis sayur. Next, model pendapatan atau strategi harga. Model pendapatan atau utama yaitu model e-commerce. Kemudian model pendapatan sekunder yaitu model komisi. Berikut line kanvas kami yang dapat dilihat. Oke, bisa next. Pendekatan go to market. Nah, pendekatan go to market kita di sini ada fokus. Yang pertama ada fokus geografis. Dim semua akan fokus memasarkan produk ke wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya pada tahun pertama dengan target utamanya itu ada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang menyukai makanan praktis dan terjangkau. Kemudian KPI pemasaran Dim Sumo mengukur keberhasilan pemasaran melalui jumlah penjualan, pelanggan baru, repeat order, pertumbuhan followers, media sosial, pendapatan bulanan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian GTM pesaing, pertama pesaing Pesaing satu, lebih banyak aplikasi digunakan untuk pemasaran produk dan juga konten lebih menarik, mengikuti tren di TikTok. Kemudian, yang kedua, pesaing dua memiliki banyak relasi untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, saluran pemasaran digital. Pemasaran produk yang kami lakukan itu melalui Instagram dan WhatsApp. Promosi yang kami lakukan dengan konten menarik, promo diskon untuk meningkatkan penjualan. Saluran pemasaran fisik. Dimsuma ini akan menggunakan banner atau spanduk, kemudian kami juga akan mengikuti bazar kuliner, promosi dari mulut ke mulut, serta kerjasama dengan orang tua dan teman-teman di kampus untuk meningkatkan penjualan. Dimsumo, eh, dengan mitra, Dimsumo akan bekerja sama dengan reseller, teman-teman, dan orang tua untuk membantu mempromosikan serta memasarkan kepada lingkungan sekitar agar lebih dikenal. Nah, segmen pelanggan utama kami di sini adalah remaja dan dewasa muda berusia 15 hingga 30 tahun dengan gaya hidup praktis dan konsumsi sayur rendah. Kemudian, UVP, dimsum sayur dengan cita rasa cemilan kekinian membuat konsumsi sayur lebih mudah, enak, dan praktis. Next. Selanjutnya ada penjualan dan layanan pelanggan. Di sini yang pertama ada layanan pelanggan yaitu WhatsApp, melalui direct message Instagram dan respon media sosial. Di sekitarnya yaitu ada penjualan langsung melalui e-commerce, media sosial, serta B2B melalui kantin sekolah, kampus, dan reseller. Selanjutnya, saluran distribusi kami yaitu Instagram dan WhatsApp, saluran penjualan digital, bazar UMKM, event kuliner, booth makanan, dan penjualan langsung. Kemudian ada KPI penjualan, yaitu pertumbuhan penjualan, jumlah transaksi, tingkat konversi, repeat order, dan rata-rata penjualan. Bisa selanjutnya? Selanjutnya keuangan. Model pendapatan kami yaitu e-commerce dan komisi. Dengan penetapan harga unit of sale, yaitu harga kami per box, kemudian selling price dengan harga dimsum kami yaitu 10.000 per unit. Nah, proyeksi tahunan kami yaitu 320.765.253. Selanjutnya, model pendapatan atau harga. Model pendapatan untuk segmen pelanggan utama yaitu e-commerce, unit penjualannya per box dengan harga 10.000. Kemudian unit yang diharapkan terjual per tahun di sini kami eh, mengisi yaitu 150 box dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan dari produk kami adalah 10% per bulan. Berikut ada lampiran Excel terkait biaya pendapatan dan asumsi kami. Di sini per bulan sudah mengalami kenaikan sebesar 10%. Selanjutnya, berikut hasil proyeksi laba dan rugi berdasarkan Excel kami sebelumnya yang telah melibatkan kenaikan 10% dari produksi. Selanjutnya,
Ekonomi unit dan analisis impas. Pendapatan tahun ke-1 yaitu 320.765.253. Laba kotor yang kami dapatkan di tahun pertama yaitu 144.334.899 dengan laba bersih 96.344.899 bulan impas kami yaitu bulan pertama. Nah, bisa dilihat di bagian ini yaitu laba kotor kami senilai 45% dengan HPP per box yaitu 55%. Selanjutnya, langkah berikutnya, tujuan kami untuk bulan ke-10 hingga 12 yaitu ekspansi pasar dan peningkatan volume penjualan. Tujuan, maaf bisa diulang, tujuan kami dari bulan pertama hingga ketiga yaitu validasi produk dan peluncuran jualan. Kemudian pada bulan keempat hingga 6 yaitu penguatan promosi digital dan kerjasama pemasok. Kemudian masuk ke bulan ke-7 hingga 9 yaitu diversifikasi menu dan pengurusan izin halal. Dan masuk ke bulan 10 hingga 11 yaitu ekspansi dasar dan peningkatan volume penjualan. Selanjutnya. Penilaian viabilitas usaha. Indeks kelangsungan hidup Ventura yaitu 88,88%. Di sini viabilitasnya itu sangat tinggi, mencapai nilai tersebut menunjukkan model bisnis kami ini solid dan sangat layak untuk dijalankan kembali. Dengan profitabilitas unit itu memiliki margin laba sebesar 45% per unit dengan kecepatan balik modal pada bulan ke-1, yaitu meminimalkan risiko kerugian. Selanjutnya, ada area perbaikan. Di sini kami harus memperbaiki kapasitas produksi seperti perlu menambah alat, kemudian mengejar target penjualan 10% peningkatan setiap bulan, kemudian harus mengunci kerjasama dengan pemasok sayur agar modal kami itu tetap tidak mengalami lonjakan dan biaya promosi perlu disesuaikan dengan omset supaya jangkauannya itu semakin luas. Selanjutnya, berikut tahapan dari produk kami bulan 1 hingga 3 yaitu validasi produk dan peluncuran penjualan. Tim yang kami butuhkan yaitu 3 orang, sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu alat dapur dengan sumber daya fisik yang dibutuhkan senilai 120 juta. Kemudian ada di bulan keempat hingga keenam yaitu penguatan promosi digital dan kerjasama produk. Dengan kebutuhan tim kami membutuhkan 1 orang asisten, sumber daya fisik dan kebutuhan dibutuhkan fungsi needed yang dibutuhkan yaitu alat yang lebih dengan sumber daya yang dibutuhkan tersebut bernilai 120 juta. Selanjutnya ada diversifikasi menu dan pengurusan izin halal. Kami membutuhkan tiga, tiga anggota dengan sumber dayanya itu kami tetap membutuhkan area masak lebih dan dengan senilai 150 juta. Kemudian ekspansi pasar dan peningkatan volume penjualan. Untuk peningkatan volume penjualan yang meningkat, kami membutuhkan anggota tim tambahan yaitu berjumlah 5 orang dengan butuh sumber daya freezer yang senilai harga 170 juta. Next. Berikut venture team atau anggota dari kami. Yang pertama, saya sendiri Senja Rizky Mauldi dengan bidang ketua, keterampilan berjualan. Peran saya dalam kelompok ini yaitu berjualan. Saya berkeinginan untuk melanjutkan usaha ini. Selanjutnya di sini ada Ari Cahyani dari Universitas Lampung dengan bidang ilmu. Bidang ilmunya itu produksi. Di sini dia memproduksi dalam pembuatan produk dengan keterampilan membuat dimsum dan memasak. Peran dalam kelompok yaitu untuk memproduksi dimsum. Dalam usaha ini berkeinginan untuk melanjutkan usaha. Dan yang terakhir ada Kalisa Arina dari Universitas Lampung. Bidang ilmunya marketing, keterampilannya itu penjualan dan pemasaran. Dan memiliki keinginan untuk melanjutkan usaha. Selanjutnya, baik, di sini kami belum memiliki mentor. Bisa di next ke sebelumnya. Kami di sini belum memiliki mentor dan membutuhkan mentor untuk
area pemasaran dan branding, legalitas, dan distribusi, supaya produk kami bisa lebih meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, ringkasan kelompok usaha. Gambaran umum, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan camilan sehat berbasis sayuran inovatif, lezat, dan praktis. Saat ini kami sedang mengembangkan varian dimsum sayur bernutrisi tinggi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan serat masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi. Meskipun masih dalam tahap perkembangan awal, kami berdedikasi untuk menciptakan dampak nyata pada pola makan sehat dan mengurangi risiko penyakit. Misi kami yaitu merevolusi cara masyarakat menikmati sayuran menikmati sayuran melalui produk pangan inovatif yang sehat, praktis, dan lezat. Nah, kami ini berkomitmen untuk menyediakan alternatif mendukung transformasi gaya hidup masyarakat urban menjadi lebih berkualitas dan seimbang. Relevansi sosial dan ekonomi yaitu masyarakat urban saat ini tuh banyak yang makan dengan pola hidup yang kurang sehat seperti rendah serat yang dapat memicu penyakit. Nah, kurangnya akses tersebut akan menjadi hambatan untuk pola hidup sehat. Dan masalah ini harus diselesaikan untuk membangun generasi muda yang lebih produktif. Selanjutnya, mungkin sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Jadi misi kami adalah merevolusi cara masyarakat menikmati sayuran melalui produk pangan inovatif yang sehat, praktis, dan lezat. Kami berkomitmen untuk menyediakan alternatif camilan bernutrisi yang tinggi tanpa bahan pengawet guna untuk mendukung transformasi gaya hidup masyarakat urban menjadi lebih kualitas dan seimbang. Mungkin sekian penjelasan atau presentasi terkait produk kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.